buah mangga, buah manggis, buah rambutan. Itulah buah-buahan yang enak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa nabiyyina al-amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Allah lah yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang telah menciptakan kita semua makhluknya, yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga termasuk nikmat kesempatan. Maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam selalu berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Alhamdulillah yang saleh dan salihan, izinkan Ustaz untuk memberikan sebuah ceramah pada kesempatan kali ini yang di dalam masjid yang mulia ini. Yang ceramah pada kesempatan kali ini bertemakan tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang mulia, di dalam Al-Quran juz ke-29, surat setelah Al-Mulk, yaitu surat Al-Qalam, di ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkaulah wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Di sini Allah menjelaskan bahwa sekaligus memuji akhlak mulia dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu telah mencontohkan dan telah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Apa saja Ustaz akhlak Nabi Muhammad SAW? Dan kita harus mengikuti akhlak beliau, karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Ustaz, apa aja akhlak Nabi Muhammad yang harus kita ikuti? Beberapa akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu tertuang di dalam syair. Dan Ustaz akan membacakan syair tersebut insyaallah. Bolehkah Ustaz menampilkan syair? Ada yang mau dengar? Boleh. Kalaupun ada yang gak mau dengar, Ustaz akan tetap melantunkannya. Oke? Dengar ya, simak dan pahami dengan baik. Ini syair tentang Nabi Muhammad SAW. Hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad tariqahu alzamu wal muallimu sallu wa sallimu ala Muhammad
ikutilah jalannya. Dialah guru, salawat dan salam ke atas Muhammad. Jadi hubban tabassamu, senyumlah dengan cinta. Maka Nabi Muhammad sering tersenyum. Dan dalam sebuah hadis Sahih riwayat At-Tirmidzi dijelaskan bahwa, dan saya yakin kalian hafal semua, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka kalau ketemu orang kita senyum sambil salam, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu. Selanjutnya khairan takallamu, berkata yang baik. Maka Nabi Muhammad itu berkata yang baik. Maka kita harus mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata yang baik, yang sopan dan juga yang benar. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka pilihannya cuma dua. Kalau bisa berkata baik, maka berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diam. Baik, betul? Masya Allah. Setelah itu apa tadi? Syairnya Wajudullahamu, berderma berkasih sayang. Berderma, apa itu berderma Ustaz? Menyumbangkan sesuatu, bersedekah. Maka kita ikuti Nabi, kita gemar untuk bersedekah. Misal kita punya uang 5.000, bolehlah kita sisihkan 500 rupiahnya atau 1.000-nya kita sumbangkan ke masjid, boleh, ke rumah tahfidz Al-Quran boleh, dan lainnya dan sebagainya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang meninggal itu minta kepada Allah agar dibangkitkan lagi, agar kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bersedekah. Di dalam surat Al-Munafiqun di ayat 3 ayat terakhirnya, فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia hanya dalam waktu yang sekejap saja, tidak apa-apa ya Allah. Mau apa dia? فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ, maka aku akan bersedekah, wakum yas-shalihin, dan menjadi orang yang salih. Maka kita yang masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, masih diberikan oksigen, bisa nafas, masih bisa nafas ini? Masih, alhamdulillah. Dan masih bisa buang nafas, masih kan? Masih bisa nggak dibuang nafasnya? Alhamdulillah. Kan repot kalau kita nafas saja nggak dibuang-buang. Atau kita dibuang terus nafasnya nggak bisa balik lagi. Kan repot. Nah, ya kan? Maka kita bersyukur pada Allah dan kita gunakan kesempatan ini untuk beramal saleh atau mengumpulkan bekal apa untuk pulang. Dan setelah itu wajudullahamu, dan berkasih sayang. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat dijelaskan di ayat 11, kita tidak boleh saling mengolok-olok, tidak boleh saling ejek-ejek, tidak boleh yang suka membuli, ya tadi, tidak boleh suka membuli. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhurun min qawmin, janganlah satu kaum mengolok-olok, mengejek-ejek, membuli satu kaum yang lainnya. Kalau kita tidak boleh menghina, mengolok-olok, mengejek, membuli siapapun itu. Oke? Dan satu ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan,
innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah jika ada dua orang yang saling bertengkar. Maka kita kalau ada orang yang berantem, berselisih, kita tidak boleh malah menjadi provokasi, nggak boleh provokator. Ayo berantem, ayo, nggak boleh, tidak boleh. Maka kita harus mendamaikan. Coba kalau di posisi kalian yang berantem, kalian yang diadu oleh teman kalian, oleh yang lain, apa perasaan kalian? Kacau perasaannya. Nah, seperti itu. Maka kita saling mendamaikan jika ada orang yang berantem, jika ada orang yang berselisih. Dan setelah itu, itulah akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum, berkata yang baik, dan sedekah, saling berkasih sayang, dan masih banyak lagi akhlak yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ustaz, apakah Nabi Muhammad pernah bercanda? Nabi Muhammad pernah bercanda. Kurang lebih ada 156 canda Nabi Muhammad yang sangat indah. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya juga pernah bercanda, tapi candanya sangat bermanfaat, tidak ada dusta, dan juga ada ilmu di dalamnya. Mau dengar gak canda Nabi Muhammad SAW? Kalau mau dengar, diamlah dan simaklah. Oke, setuju? Oke, ada banyak canda Nabi. Di antaranya ada seorang nenek datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nenek datang kepada Nabi ini yang perempuan, akhwat, mohon ada nenek datang kepada Nabi Muhammad lalu bertanya, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, aina ana fil jannah, di mana posisiku nanti di surga? Kata Nabi Muhammad, ma kunti fil jannah, kamu tidak ada di surga. Dan nenek itu akhirnya sedih dan pulang dengan sambil menangis. Dan di dalam perjalanan dia pulang menuju rumahnya bertemu dengan Umar ini menanyakan kepada Nabi Muhammad, kepada si nenek tadi. Apa kata Umar? Madiki, ada apa nih? Kenapa? Dijelaskan oleh nenek tersebut, aku tadi menjumpai Nabi, menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Nabi, di mana posisiku di surga nanti? Karena aku sudah beribadah, mengumpulkan amal soleh sampai jadi nenek-nenek seperti ini, katanya. Sampai setelah ini, di mana aku nanti posisi di surga? Lalu kata Nabi, kamu tidak ada di surga, maka aku bersedih. Dan Umar ini orangnya jenius, dia paham dengan canda Nabi. Dibaca, Umar ini membaca canda Nabi, maka Umar ketawa. Nenek bingung, kenapa ketawa? Dijelaskan oleh Umar, wahai nenek, Nabi itu benar. Kenapa? Karena semua orang yang masuk ke dalam surga, walaupun dia nenek-nenek dan kakek-kakek, kalau sudah masuk di dalam surga, umurnya kembali menjadi remaja, menjadi muda kembali di dalam surga, menjadi kuat lagi, menjadi sehat lagi, menjadi indah lagi. Itulah keindahan di dalam surga. Dan nenek tersebut akhirnya paham dan bergembira setelahnya. Itu diantara canda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nggak Ustaz? Masih banyak. Mau dengar lagi nggak? Mau nggak? Oke, ada lagi canda Nabi Muhammad, yaitu ada seorang laki-laki. Oke, ini laki-laki nih. Laki-laki bukan? Oh, laki-laki nih. Oke,
ada seorang laki-laki meminta tunggangan. Tunggangan itu apa? Kendaraan. Kalau dulu hewan minta tunggangan kepada Nabi. Lalu Nabi akan memberikan seekor anak unta. Bayangkan, laki-laki minta tunggangan, tapi Nabi malah mau memberi seekor anak unta. Kita tanya sama laki-laki tersebut, ya Nabi, seekor anak unta ini bisa untuk apa gitu kan? Maksudnya ini nggak kuat lawannya Nabi kemana-mana. Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwa kamu ini gimana? Kan semua unta, baik yang masih kecil maupun yang sudah tua, dia kan punya ibu, dia kan punya ayah, maka dia tetap disebut anak unta. Paham nggak? Paham nggak? Yang senyum-senyum berarti paham, yang nggak senyum bingung. Ya, itu adalah canda Nabi Muhammad yang penuh hikmah. Ada juga canda Nabi kepada istrinya Sayyidah Aisyah. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad dan istrinya itu saling lomba lari, dan Aisyah itu sering menang, tapi setelah Aisyah menjadi gemuk, setelah itu kalah lagi oleh Nabi. Itulah diantara kegembiraan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah dari canda Nabi? Yang pertama, boleh bercanda tapi tidak boleh ada dusta. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Tidak ada kebohongan. Tidak boleh ada kebohongan di dalam canda tersebut. Yang kedua, bahwa kita harus berkumpul dengan orang yang saleh dan salehah, yang berbuat. Kenapa? Karena orang saleh itu tidak dengan seriusnya, candanya pun ada kebaikan di dalamnya. Bukan canda belaka, tapi ada ilmu dan manfaat hikmah di dalamnya. Yang kedua, yang ketiga, kita boleh bercanda tapi tidak boleh kelewatan. Kenapa nggak boleh kelewatan? Karena kalau kita kelewatan, maka kita muternya jauh. Kalau orang kelewatan muternya jauh. Paham? Muternya jauh dari kelewatan. Paham? Nah itulah. Maka indah sekali atau indah aja berkehidupan dengan Nabi Muhammad di dunia. Indah sekali, Masya Allah. Tapi kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi di dunia. Tapi kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad di dunia ini. Tapi kita nggak pernah berbicara kepada Nabi di dunia ini. Lantas bagaimana kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka kita insya Allah semoga kita semua akan ditemukan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mau nggak masuk surga? Mau? Oke, Masya Allah. Semoga kita semua masuk dalam surga tanpa hisab, langsung masuk surga. Amin. Oke, itulah ceramah pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelumnya Ustaz ingin ada pantun nih. Ada yang mau dengar pantun nggak? Ada yang mau dengar pantun atau tidak? Oke, pantun dulu atau nggak usah nih? Pantun dulu nggak? Pantun dulu nggak? Oke, ada sebuah pantun ya. Apa ya pantunnya? Oke, buah nangka, buah durian. Ternyata Anda yang saleh dan salihah itu keren. Buah nangka, buah durian. Ternyata kalian semua keren. Dan selanjutnya sebuah pohon, ada ikan kakap dan juga ada buah
Masya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian burung ini yang burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Ikan lele, ikan wader, ikan hiu, ikan paus. Masih banyak lagi ikan lainnya. Ikan burung. Bukan burung. Buah apel, buah mangga, buah manggis, buah rambutan. Itulah buah-buahan yang enak. Oke, sebelum tutup, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.